Saudara-saudaraku, masih dari seri nabi-nabi di zaman kerajaan Israel. Hari ini kita akan melihat satu nabi yang juga jarang dibicarakan. Mungkin baru pertama saudara dengar seperti nabi sebelumnya yang kita sudah bahas, Nabi Ido. Nah, sekarang kita akan belajar Nabi Semaya. Pelajaran dari Nabi Semaya, suara sunyi yang menyelamatkan. Saudaraku, kisah Nabi Semaya saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 21 sampai 24, 2 Tawarik 11 ayat 1 sampai 4, dan 2 Tawarik 12 ayat 1 sampai 7. Nah, saudaraku, kalau kita bicara tentang nabi-nabi besar seperti Elia dan Nathan, nama Semaya mungkin terdengar asing bagi kita, bahkan kita yang sudah sering dengar firman Tuhan. Agak asing nama Nabi Semaya, saudara ya. Tapi jangan salah saudaraku, di balik kemunculan Nabi Semaya yang singkat ini, Nabi Semaya memegang peran strategis yang besar dalam masa krisis kerajaan. Terutama kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Rehabeam, anaknya Salomo. Ia adalah suara kenabian yang mencegah kehancuran total di masa awal perpecahan kerajaan itu. Jadi dari Israel, Salomo pecah dari utara Yorebeam, selatan Rehabeam. Nabi Semaya ini posisinya berada di selatan untuk kerajaannya Rehabeam, ya, kerajaan Yehuda. Semaya adalah contoh nabi yang setia pada suara Tuhan, walaupun tak sepopuler nabi-nabi besar lainnya. Ia tidak menulis kitab, tidak tampil berulang kali, tetapi satu kali taatnya dia kepada firman Tuhan, itu menyelamatkan bangsanya dari kehancuran, saudaraku. Jadi kita melihat beberapa pelajaran yang luar biasa dari Nabi Semaya ini. Nabi Semaya muncul dalam kerajaan yang baru saja terpecah dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Utara dipimpin oleh Yorebeam, selatan dipimpin oleh Rehabeam. Saat Rehabeam mengumpulkan pasukan besar, saudaraku, untuk menyerang Israel Utara, Rehabeam mau serang Yorebeam nih. Tuhan mengutus Nabi Semaya untuk membawa pesan yang begitu penting. Nabi Semaya bilang begini sama Rehabeam, "Hei, jangan berperang melawan saudara-saudaramu." Dan itu dia beritakan dengan keberanian dan otoritas ilahi, saudaraku ya. Nabi Semaya menyampaikan pesan ini, dan herannya Raja Rehabeam taat, saudaraku. Anaknya Salomo itu ya, Rehabeam itu. Nabi Semaya juga muncul kembali kemudian di 2 Tawarik 12 ayat 5 sampai 8. Saat raja dan bangsa Yehuda jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mengizinkan serangan dari seorang raja yang bernama Sisak. Nabi Semaya menyampaikan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Tetapi juga menyampaikan belas kasihan Tuhan saat Rehabeam dan para pemimpin Yehuda merendahkan diri. Jadi saat Yehuda jatuh dalam dosa, lalu Tuhan mengizinkan serangan dari seorang raja yang bernama Sisak itu, saudara bisa baca di 2 Tawarik 12 itu, Nabi Semaya muncul lagi. Gitu ya. Hei Rehabeam, Raja Yehuda, ini adalah hukuman Tuhan karena kalian sudah berdosa. Kira-kira dia kasih tahu gitu, saudaraku ya. Tetapi Tuhan mau berbelas kasihan kalau kalian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Rehabeam dan petinggi-petinggi Yehuda mendengarkan dan mereka merendahkan diri, saudaraku. Jadi apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah singkat Nabi Semaya ini? Yang pertama, suara yang kecil bisa menghindarkan perang yang besar. Saya ulangi, suara yang kecil bisa menghindarkan perang yang besar. Makanya misalnya kayak konteks perang dagang saat ini, saudaraku ya. Kalau Presiden Trump itu misalnya dengar nasihat dari penasehat-penasehatnya, lalu Presiden Xi Jinping juga dengar penasehat-penasehatnya di China gitu ya. Jadi suara-suara kecil itu bisa mencegah perang yang besar, saudaraku ya. Nah, tapi kalau dia dengarkan suara yang suruh perang, bisa perang juga, saudaraku ya. Jadi suara kecil bisa menghindarkan perang yang besar. Waktu itu Nabi Semaya ngomongnya gini, Raja Rehabeam, jangan pergi berperang melawan saudara-saudaramu. Karena kan ini masih hangat-hangatnya persaudaraan, saudaraku. Maksudnya baru terpecah gitu kan. Jadi belum terlalu tajam perbedaan mereka secara emosional. Karena baru-baru saja pecah, saudaraku ya.
Masih ada sedikit sisa-sisa emosional dari kerajaan Israel bersatu ya. Jadi Nabi Semaya bilang jangan maju berperang lawan saudara-saudaramu. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan seringkali berbicara lewat cara yang sunyi tapi berdampak besar, saudaraku. Ya, mungkin Tuhan berbicara lewat peristiwa-peristiwa di hidup kita yang kita anggap suara-suara sunyi seperti suaranya Nabi Semaya. Suara dari orang-orang yang kita tidak ekspektasi, yang kita pikir mungkin harusnya seperti nabi besar, seperti nabi-nabi yang terkenal gitu ya. Tapi suara Tuhan bicara lewat orang yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan di dalam masyarakat sehari-hari. Nabi Semaya ini. Jadi Tuhan seringkali berbicara lewat suara sunyi yang kemudian berdampak besar. Tidak perlu jadi tokoh yang besar dan berpengaruh besar. Cukup menjadi seorang yang taat dan setia, saudaraku. Kalau Tuhan percayakan kita untuk berpengaruh besar, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita mempunyai pengaruh yang kecil saja di lingkungan kita, tidak harus jadi tokoh publik yang besar, saudaraku. Cukup kita taat dan setia kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita dipakai jadi alat Tuhan. Ya. Kemudian mencegah konflik itu seringkali lebih mudah daripada menang dalam konflik. Jadi sedapat mungkin mencegah konflik, karena itu lebih mudah daripada untuk menang kalau sudah konflik. Jadi suara kecil pada intinya bisa menghindarkan kita dari perang besar. Dan ini yang Semaya kasih tahu kepada Rehabeam. Lebih baik mencegah konflik daripada menang di dalam konflik, saudaraku. Kadang suara sunyi dari Tuhan lebih ampuh daripada ribuan tentara. Ya. Kalau Rehabeam siapkan pasukannya yang begitu banyak, udah ready nih, ya. Tetapi nasihat bisikan dari satu orang saja itu lebih didengarkan karena itu suara Tuhan, maka itu lebih ampuh daripada ribuan tentara untuk mencegah konflik yang lebih besar. Jadi kalau dalam hidup kita ini, dalam relasi ya, kita sudah mulai rasanya mau sedikit lagi konflik ini, ya, coba dengarkan suara bisikan-bisikan kecil dari Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita konflik akhirnya lebih susah menang di dalam konflik daripada mencegah konflik itu sendiri. Yang kedua, saudaraku, dari kisah Nabi Semaya yang singkat pelayanannya dalam zaman Raja Rehabeam itu, dia berani menyampaikan pesan yang tidak populer. Jadi sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kita harus berani menyampaikan pesan walaupun itu tidak populer, saudaraku. Ya. Dalam 2 Tawarik 11 ayat 2-4 dikatakan jangan maju berperang, sebab dari akulah hal itu terjadi. Ya. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa tidak semua konflik harus dilawan. Ya, saya ulangi, tidak semua konflik harus dilawan. Kadang Tuhan justru pakai keadaan yang sulit di dalam hidup kita untuk mendidik dan membentuk kita. Pesan Tuhan tidak selalu sesuai dengan logika kita sebagai manusia, saudaraku. Keinginan kita sebagai manusia. Pesan Tuhan tidak selalu sesuai dengan itu. Dan kita perlu nabi yang berani menyampaikan pesan itu kepada kita. Pesan-pesan yang kita anggap tidak populer, tapi itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Berani berkata stop ketika semua bilang, ayo nyerang, ayo nyerang. Tapi dengar satu suara yang sunyi mengatakan, jangan menyerang. Itu adalah salah satu bentuk keberanian sejati. Jadi keberanian sejati itu tidak selalu berarti ayo berani nyerang, ayo menyerang, saudara ya. Tapi keberanian sejati itu seringkali harus ditunjukkan dengan tidak menyerang. Keberanian sejati bukan hanya maju ke medan perang, tapi tahu kapan harus mundur ketika Tuhan yang berbicara harus mundur. Ya. Jadi kita lebih berani mendengarkan suara daging atau mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, dari kisah Nabi Semaya yang singkat ini kita belajar untuk menghadirkan kesadaran di tengah penghakiman Tuhan. Kesadaran akan suara Tuhan di tengah penghakiman. Dalam 2 Tawarik 12 ayat 5, Nabi Semaya mengatakan, kamu telah meninggalkan aku. Ya, maksudnya Yehuda ini meninggalkan Tuhan. Maka aku pun meninggalkan kamu. Dari sini kita melihat pelajaran penting. Nabi bukan hanya pembawa kabar baik, tetapi juga cermin kebenaran di saat bangsa menyimpang. Maka penting untuk mendengarkan suara kenabian ini, saudaraku. Penghakiman Tuhan bukanlah akhir cerita. Dalam belas kasihannya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Kesadaran akan dosa
membuka pintu belas kasihan. Jadi penting untuk kita mendengarkan suara kenabian ini, karena itu akan menyadarkan kita akan dosa, saudaraku. Nabi sejati bukan hanya membawa harapan, tapi juga bawa cerminan buat lihat dosa kita sendiri, saudaraku. Dan yang keempat, yang terakhir, dari kisah Nabi Semaya, kita belajar bahwa tunduk pada firman lebih baik daripada gengsi. Saya ulangi, tunduk pada firman Tuhan lebih baik daripada gengsi. Dalam 2 Tawarik 12 ayat 6, lalu pemuka-pemuka Israel dan raja merendahkan diri. Saat Nabi Semaya tegur ya, itu serangan Raja Sisak itu karena kalian berdosa. Tapi Tuhan mau tunjukkan belas kasihannya kalau kalian merendahkan diri. Maka mereka merendahkan diri, saudaraku. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu jauh lebih baik daripada menjaga gengsi kita, saudaraku. Jadi jangan gengsi lah, dengarkanlah firman Tuhan. Kadang yang paling sulit dalam pertobatan adalah merendahkan diri, saudaraku. Tapi justru itulah, saat kita merendahkan diri, itulah yang membawa jalan pemulihan. Jadi kalau kita nggak merendahkan diri, jalan pemulihan tertutup, saudaraku. Tapi kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, jalan pemulihan terbuka. Firman Tuhan bahkan melalui nabi yang tidak terkenal, melalui suara yang sunyi ini, punya kuasa untuk mengubah keputusan politik dan militer, saudaraku. Rehabeam walaupun lemah dalam banyak hal, memberi contoh yang baik dengan mendengarkan Tuhan melalui suara Tuhan dari Nabi Semaya ini, saudaraku. Jadi bukan pangkat atau kekuatan yang bisa menyelamatkan seseorang, tetapi ketaatan pada suara Tuhan. Pada akhirnya di satu titik hidup kita akan menyadari bahwa bukan kuat dan gagah kita, bukan kekuatan harta dan kekayaan kita yang dapat menyelamatkan kita, tapi hanya Tuhan yang kita sembah yang dapat menyelamatkan kita. Dan ketaatan kitalah kepada Tuhan yang membawa kita kepada jalan-jalan kehendaknya itu yang menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, Nabi Semaya mungkin menjadi nabi yang tidak punya kitab sendiri seperti nabi-nabi lainnya. Tapi dia adalah pahlawan iman yang menyelamatkan sebuah bangsa yang baru saja terpecah. Dalam hal ini bangsa Yehuda, saudaraku. Dia menjadi pahlawan iman yang menyelamatkan bangsa Yehuda saat itu. Melalui satu hal, dia taat pada suara Tuhan meskipun harus menyampaikan hal yang tidak populer kepada Raja Rehabeam. Ia mengajarkan bahwa menjadi pelayan Tuhan bukanlah soal popularitas. Menjadi seorang nabi, menjadi seorang pelayan Tuhan bukanlah soal popularitas atau menjadi sorotan atau menulis kitab-kitab yang banyak, tapi soal kesetiaan dan keberanian untuk berbicara atas nama Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya, meskipun itu tidak populer, meskipun itu cuma 1 atau 2 ayat saja. Nabi Semaya tidak banyak dicatat, saudara, beberapa kali muncul saja, tapi perannya itu sangat besar bagi kelangsungan kerajaan Yehuda. Jadi Tuhan tidak butuh banyak bicara dari kita. Ia hanya butuh kita bicara saat waktunya dan saat isi hatinya hendak disampaikan kepada umatnya. Maukah kita menjadi alat Tuhan, menjadi suara yang sunyi di tengah kekacauan hidup ini, saudaraku? Dan maukah kita mendengarkan suara-suara yang sunyi itu? Suara-suara yang nampaknya tidak populer, yang ternyata merupakan pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa.